Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Setelah melaksanakan 2 siklus PPL dengan total 4 layanan bimbingan, saya menyusun best practice dengan metode STAR. S adalah situasi yang melatar belakangi masalah dalam praktek ini. T adalah tantangan yang saya temui ketika pelaksanaan praktek. Selanjutnya, A adalah aksi atau langkah dan strategi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan. Terakhir, R, refleksi serta dampak dari layanan atau praktek yang saya lakukan. Dari 4 layanan, saya memilih 2 layanan terbaik untuk menyusun best practice ini. Situasi yang melatar belakangi masalah praktek ini dilakukan adalah: 1. Seringnya siswa terlambat masuk sekolah atau kelas. 2. Masih terdapat siswa terlambat mengumpulkan tugas guru. 3. Peserta didik sering mengantuk di dalam kelas. Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan bagi siswa materi pentingnya bagaimana mengatur waktu dengan baik dalam kegiatan sehari-hari. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai guru BK dalam praktek ini adalah: 1. Mempersiapkan dan menyusun RPL yang inovatif dan tepat, sehingga tujuan layanan tercapai untuk mengatasi masalah peserta didik. 2. Guru BK melaksanakan kegiatan layanan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan secara maksimal sehingga layanan bisa tercapai tujuan dengan baik. 3. Guru BK berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pemahaman tentang pengertian bagaimana mengatur waktu dengan baik, memecahkan masalah dalam mengatur waktu. Terakhir, membuat jadwal kegiatan yang efektif sehari-hari yang dibuat oleh siswa. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah: 1. Sulitnya mengkondisikan peserta didik dalam kondisi libur. 2. Ada beberapa peserta didik yang masih pasif dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal. 3. Terkendala internet. 4. Peserta didik agak canggung karena proses bimbingan dalam kondisi divideokan atau direkam. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak madrasah, dalam hal ini waka kesiswaan, teman sejawat, dan kepala madrasah. 2. Menghubungi siswa bersangkutan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan layanan. 3. Menghubungi orang tua untuk meminta izin. 4. Mempersiapkan alat dan materi. Strategi yang digunakan adalah menggunakan metode project based learning dalam kegiatan layanan, kemudian menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri siswa, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan bimbingan klasikal. Terakhir, refleksi hasil dan dampak. Hasil sangat efektif terlihat pada saat proses layanan berlangsung secara aktif, peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan layanan. Berdasarkan evaluasi LKPD dan refleksi yang ditanyakan kepada siswa, tingkat keberhasilannya dapat dilihat langsung dari siswa yang sudah bisa disiplin atau bisa mengatur waktu dengan baik. Dalam praktek ini, hal yang dapat saya pelajari yaitu pemilihan metode yang tepat dalam pelaksanaan bimbingan klasikal dan materi yang tepat dan menarik dalam proses layanan bimbingan klasikal. Layanan yang kedua yang saya pilih adalah konseling individu dengan pendekatan problem based learning dengan teknik kontrak perilaku dan masalah rendahnya motivasi siswa. Situasi yang melatar belakangi masalah praktek ini adalah berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait, didapatkan data bahwa siswa sering tidur di dalam kelas dan mengalami penurunan prestasi dengan dilihat hasil nilai yang sangat rendah.
Kemudian yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai guru BK dalam praktik ini adalah mempersiapkan dan menyusun RPL yang inovatif dan tepat sehingga tujuan layanan tercapai dengan baik. Kedua, melaksanakan kegiatan layanan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga layanan bisa tercapai sesuai tujuan. Guru BK sebagai fasilitator dalam memberikan layanan konseling individu harus mengenali pribadi individu lebih mendalam supaya terjadi hubungan baik dengan konseli. Kemudian yang menjadi tantangan adalah satu, terkendala sulitnya membiasakan siswa untuk terbiasa dengan kamera dan suasana yang diawasi sehingga menjadikan siswa agak tegang dalam proses layanan konseling individu. Kedua, terkendala jaringan internet. Ketiga, sulitnya menyesuaikan alokasi waktu yang dimiliki dengan metode dan rencana proses atau langkah-langkah layanan. Aksi, langkah-langkah yang dilakukan, saya menggunakan pendekatan problem based learning untuk melakukan konseling individu dalam kegiatan konseling individu ini. Kemudian strategi yang digunakan adalah pembelajaran menggunakan model problem based learning bertujuan supaya peserta didik lebih aktif dalam proses kegiatan konseling individu yang dilaksanakan. Yang terakhir, refleksi hasil. Konseli sudah mampu menyusun dan merencanakan perubahan perilaku. Kemudian dampak, konseli menyadari perilaku bermasalah setelah diarahkan oleh konselor. Konseli berkomitmen untuk melaksanakan perubahan dan tanggung jawab yang dituangkan dalam kontrak perilaku. Kemudian, pembelajaran yang didapatkan adalah melaksanakan pembinaan hubungan baik dengan maksimal. Kemudian yang terakhir, menerapkan diskusi, menerapkan hubungan baik dengan konseli supaya konseli bisa lebih terbuka dan tercapai tujuan konseling individu dengan baik. Sekian praktek yang sudah saya kali lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.